Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Winarsih. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama jurusan Matematika semester 2. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya. Dalam penelitian ini judulnya yaitu uji hipotesis nilai taftisul kutub guna mengetahui kesiapan santri mengikuti ujian di Madrasah Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo. Dalam penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil nilai taftisul kutub santri Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo, dan kemudian tujuan yang kedua yaitu mengetahui kesiapan santri dalam mengikuti ujian di Madrasah Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo. Di dalam laporan ini populasinya yaitu seluruh santri di Madrasah Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo yang masih aktif dalam proses belajar. Kemudian sampelnya yaitu saya mengambil kelas 4, 3, kelas 4, kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, dalam pengambilan sampel ini saya menggunakan metode simple random sampling. Begitu. Untuk waktu dan tempat penelitiannya, saya melakukan penelitian ini pada saat taftisul kutub dilaksanakan, yaitu tanggal 16 Juli 2020 di Madrasah Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo. Untuk saya memperoleh data ini dengan cara saya membuat angket, kemudian angket tersebut saya bagikan kepada para sampel. Nah, setelah para sampel mengisi angket tersebut, angket itu saya minta kembali, kemudian saya olah agar tujuan dari penelitian ini tercapai. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya. Baiklah, berdasarkan tujuan dari penelitian saya, yang pertama yaitu mengetahui hasil nilai taftisul kutub santri Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo. Nah, di sini sudah diketahui hasilnya seperti ini. Hasil ini saya peroleh dari angket yang saya sebarkan kepada para sampel. Nah, seperti ini. Bisa dibaca, ini ada nama, jumlah kitab yang dipelajari, jumlah kitab yang tam, jumlah kitab yang belum tam, dan juga nilai taftisul kutub. Seperti ini. Untuk jumlah kitab yang dipelajari ini setiap kelas itu berbeda-beda. Ada yang 8, ada yang 6, begitu. Kemudian untuk jumlah kitab yang penuh pun juga seperti itu. Sampai dengan nilai tafsir kutub. Nah, nilai tafsir kutub ini diperoleh dari jumlah kitab yang penuh dikalikan dengan angka 10, seperti ini. Ini kita lihat nanti sampai 36. Nah, ya kan. Nah, untuk hasil dari nilai tafsir kutub santri itu berapa sih hasilnya? Nah, ini bisa kita lihat semua nilai ditambahkan sehingga mendapatkan hasil 1790. Nah, lanjut kepada tujuan saya yang kedua, yaitu mengetahui kesiapan santri dalam mengikuti ujian. Nah, untuk memudahkan mengolah datanya, di sini saya kelompokkan. Jadi X ini adalah jumlah kitab yang tam. Untuk F frekuensi. Untuk F kali X berarti kan F dikali X, sudah bisa dilihat sendiri. Seperti contoh X1. X1 berarti nilai X1 berarti kitab yang tam itu ada 1. Nah, kitab yang tamnya 1 itu ada berapa santri? Ternyata ada 5 santri. Kemudian bisa dikalikan seperti ini. Nah, langkah pertama yaitu kita mencarikan rata-rata sampel. Rata-rata sampelnya ini diperoleh dari mana? Nah, ini. Di sini sudah diketahui jumlahnya. Maksudnya jumlah kitab dikalikan jumlah frekuensi dibagi dengan frekuensi. Di sini jumlahnya ada 177 dibagi dengan 36.
Nah, hasilnya berapa? 4,91. Kemudian setelah itu kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku ini diperoleh dari akar dari varians kuadrat. Varians begitu ya. Ini diperoleh variansnya itu ada 6,1319. Kemudian berarti simpangan bakunya berapa? Tinggal kita akarkan. Akar dari 6,1319 adalah 2,47. Nah, begitu. Kemudian untuk mengetahui kesiapannya, kita memasuki pada tahap uji hipotesis. Di sini ada pernyataan. Ujilah kebenaran dari pernyataan berikut. 70% dari seluruh santri Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo siap untuk mengikuti ujian dengan jumlah sampelnya yaitu 36 santri, rata-rata sampel 4,91, simpangan bakunya 2,47 dengan taraf nyata 5%. Nah, untuk uji hipotesis dua arah, langkah-langkah yang pertama yaitu kita menentukan formula hipotesis. Nah, di sini ada H0 dan juga H1. Di mana H0 adalah santri Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo telah siap mengikuti ujian semester. Nah, dan H1 santri Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo belum siap mengikuti ujian semester. Nah, tadi kan sebanyak 70%. Jadi 70% ini kita jadikan menjadi desimal. Jadi menjadi H0 sama dengan mu sama dengan 0,7 dan H1 yaitu H1 tidak sama dengan 0,7. Langkah yang kedua yaitu kita hitung taraf nyatanya. Tadi kan taraf nyatanya 5%. Nah, karena ini uji dua arah berarti 5% ini dibagi 2. Oke. Sehingga 1 min alfa per 2 diperoleh 0,475. Kemudian ini kita lihat pada tabel distribusi normal, ya kan? Kita lihat hasilnya 1,96. Oke, kemudian langkah yang ketiga kita uji statistik yaitu Z0. Rumusnya yaitu X bar min mu 0 per S per akar dari N. Kita masukkan tadi rata-ratanya adalah 4,91. Kita kurangkan dengan mu 0 nya tadi berapa? Yaitu 0,7. Dibagi dengan S. S itu adalah simpangan baku dari sampel, yaitu tadi 2,47 per N. N itu adalah jumlah sampel, akar dari N. Oke, kita masukkan, kemudian kita hitung 4,91 dikurangi 0,7 yaitu 4,21. Nah, terus 2,47 per akar dari 36 yaitu 0,41. Kita bagi 4,21 dibagi 0,41 hasilnya yaitu 10,26. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Karena Z0 lebih dari ZA per 2, maka HO ditolak. Nah, setelah itu baru kita bisa menyimpulkan. Karena HO ditolak, berarti yang berlaku adalah H1. Nah, H1 tadi apa? Santri Tarbiyatul Mubalighin belum siap mengikuti ujian semester, begitu. Berarti kita bisa menyimpulkan begini, karena H0 ditolak, maka pernyataan bahwa 70% dari keseluruhan santri Tarbiyatul Mubalighin Sumberjo siap melaksanakan ujian adalah ditolak. Jadi, santri harus melengkapi terlebih dahulu kitab yang belum penuh dan harus selesai sebelum hari ujian dilaksanakan. Jika pada hari ujian dilaksanakan kitab santri belum penuh, maka harus tetap memenuhi kitabnya dan mengikuti ujian susulan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.